Oke, selamat pagi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki tahun 2022. Nah, hari ini saya, Edi Masyudi, pengen mau berbincang-bincang tentang ekonomi Indonesia tahun 2022. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021 dan saya senang sekali semoga kita semua dan khususnya bangsa Indonesia bisa masuk di tahun 2022 dengan keadaan yang lebih baik, ya, ekonomi yang lebih baik. Hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang tantangan dan prospek ekonomi Indonesia tahun 2022, gitu ya. Selama pandemi tahun 2019-2021 kita sudah tahu semua bahwa perjalanan ekonomi bangsa ini agak tersendat. Nah, bagaimana ekonomi Indonesia di tahun 2022 begitu ya. Jadi tahun 2021 alhamdulillah ekonomi Indonesia menurut BPS yang saya kutip bisa tumbuh 3,5% ya, alhamdulillah. Walaupun di bangsa lain misalnya di Bangladesh, Myanmar bisa tumbuh di atas 5%, apalagi di RRC tahun 2021 dia sudah sembuh dari pandemi. Dan alhamdulillah juga wajib kita syukuri bahwa ekspor kita naik begitu ya, naik. Dibandingkan years to years tahun yang lalu masih minus, sekarang sudah positif. Terus impor kita juga naik gitu ya. Sayangnya ekspor bangsa Indonesia masih didominasi hasil alam dan gas ya, dan hasil pertanian begitu. Ekspor Indonesia akan lebih bagus sebenarnya kalau kita itu mengekspor high tech ya, cita-cita mengekspor mobil nasional, punya motor nasional itu akan lebih bagus begitu. Tetapi kita masih terseok-seok di dalam industri Mopnas maupun motor baik dan seluler. Walaupun kita sudah punya PT Kereta Api yang bisa mengekspor gerbongnya, lokomotifnya ke negara-negara Afrika begitu. Nah, bagaimana kita setback dulu tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari Bank Indonesia. Saya mencatat bahwa tahun 2019 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, cukup bagus. Artinya pemerintahan Jokowi di bawah Presiden Pak Joko Widodo bisa menciptakan tenaga kerja 5 kali 500 ya, 2,5 juta tenaga baru bisa diciptakan begitu. Dulu secara teori kalau ekonomi tumbuh 1% itu bisa menciptakan tenaga kerja baru 750.000, tetapi di era kita turun karena sudah mekanisasi. Jadi ketika tumbuh 5%, hanya 2,5 juta yang bisa menciptakan lapangan kerja baru begitu. Sementara tahun 2020 kita ekonominya tumbuh minus 2,07% begitu. Ekonomi turun sebab pandemi COVID secara global dan harus kita syukuri dan harus kita waspadai karena ekonomi dunia pada tahun 2020 itu minus 4%. Artinya kita masih bersyukur begitu. Dan yang patut disyukuri lagi adalah produk-produk pertanian kita itu luar biasa sebenarnya. Di era pandemi yang bisa menyelamatkan bangsa, negara, orang kota itu adalah produk pertanian. Produk pertanian. Padi tumbuh subur, begitu juga harga coklat, harga kelapa sawit, harga pala itu naik begitu ya. Itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia begitu. Sementara itu masalah ekonomi Indonesia di era Presiden Jokowi periode kedua, saya mengutip pendapatnya ekonom senior Faisal Basri, adalah investasi yang boros begitu ya.
Ini tampak tingginya angka incremental capital output ratio atau ICOR dalam 5 tahun terakhir. Ini kompleksnya begini. Pak Jokowi adalah bapak pembangunan karena dia bisa membangun bendungan, membangun bandara. Itu luar biasa, kita akui bahwa di Jogja, di Kulon Progo, ada bandara baru yang bagus. Sayang diresmikan di era pandemi, jadi investasinya masih jauh. Memang kalau skenarionya memang tidak ada pandemi. Kalau tidak ada pandemi, Yogyakarta bisa, bandara itu setiap tahun bisa menampung 25 juta pengunjung begitu, yang bisa ke Borobudur, bisa ke Jogja, ke Gunung Kidul, nantilah sampai ke Solo begitu. Begitu bandara di Karangjati, Bandung, Jawa Barat juga sepi begitu. Nah, kawasan-kawasan ekonomi juga infrastrukturnya siap, tapi karena pandemi harus mundur lah begitu. Tapi kita berharap semua bahwa tahun 2022 ekonomi kita akan melompat begitu. Apakah bisa melompat 5%, 7%, atau 1 digit atau 10%? Nah, ini tergantung bagaimana bagaimana suksesnya vaksinasi pandemi begitu. Nanti saya bahas di terakhir. Yang masalah kedua adalah masalah dilema kepemilikan lahan di Indonesia ya. Berdasarkan data terbaru dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, bahwa 62% tanah di Indonesia dikuasai 1% korporasi begitu ya. Nah, jadi tanah-tanah di Indonesia itu lebih banyak dimiliki perusahaan-perusahaan swasta, padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah bumi, tanah, air, dan isinya itu digunakan untuk kemakmuran. Begitu. Harusnya ada revitalisasi atau peraturan membagi-bagikan tanah supaya tidak 1% itu menguasai yang 60%, sama sisanya 90% masyarakat yang tersisa begitu. Jadi banyak orang di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan nggak punya tanah, tapi orang-orang di Jakarta punya ribuan hektar di sana, ratusan hektar. Ini akan menjadi masalah besar. Jangan sampai rakyat Indonesia menjadi budak di negeri sendiri walaupun sudah merdeka. Nah, yang ketiga adalah masalah hutang luar negeri. Meningkat tajam ya. Ini ada catatan saya bahwa selama 10 tahun hutangnya pemerintahan SBY itu naik 1.309 triliun. 4 tahun pertama Pak Jokowi sudah naik 180 triliun. Nah, utang Indonesia di bulan Agustus 2001 itu sudah 423,5 miliar dolar AS atau setara dengan 5.971, mendekati 6.000 triliun begitu. Asumsinya $1 kurang dari 14.100 begitu. Jadi ini menurut Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, bahwa utang luar negeri Indonesia tetap terkendali begitu. Tapi bagi saya harus diwaspadai bahwa suatu negara yang dibangun dengan hutang itu akan tergantung begitu ya. Akan tergantung, dan nilai mata uang rupiah akan semakin tidak berharga di mata internasional. Kita sekarang melihat kita punya uang 100.000 beli ikan di pelabuhan, di pasar ikan hanya dapat 1 biji, 2 biji. Ini akan jadi masalah. Padahal banyak pekerja kita, apalagi yang informal, untuk mendapatkan uang 100.000 itu tidak mudah. Terus itu harus dimakan 3-4 orang sebagai keluarganya. Ya. Jadi utang luar negeri yang menjadi model pembangunan di negara berkembang dalam perspektif ketergantungan atau dependensia adalah alat negara maju untuk menjajah kembali negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Begitu. Amerika Serikat, Eropa itu membentuk lembaga-lembaga keuangan internasional, tujuannya untuk
mengumpulkan modal kemudian disalurkan ke dunia kita untuk modal, sebenarnya itu adalah bentuk penjajahan begitu. Sudah bukan rahasia lagi ketika Amerika dominan sekali di era Soeharto, Orde Baru, Freeport itu diberikan perusahaan dari Amerika Serikat begitu. Setelah itu kita nasionalisasi di era Jokowi, dan di Sulawesi di Morowali ada perusahaan tambang baru yang produktif, itu banyak investornya dari Cina. Di sana pekerja Cina juga cukup banyak begitu. Ini akan menjadi masalah, dan masalah sosial, ekonomi, dan politik ke depan. Kalau tidak dikelola dengan baik, investasi Cina yang menceritakan tenaga kerja, baik ahli, manajer, sampai sapam, tukang bersih-bersih, itu akan menjadi masalah besar Indonesia untuk akan datang. Sampai sekarang ini Indonesia itu masih memakai jurus andalan dalam pembangunan dengan jalan utang luar negeri begitu. Seharusnya kita bisa belajar banyak dari Jepang, Korea, Taiwan, hingga RRC, bahwa pembangunan itu akan lebih bagus dimodali rakyatnya sendiri. Jepang itu banyak utang, tapi utang ke rakyatnya, bukan utang ke negara lain. Terus ekspor di Indonesia ini juga keempat ya, masalah ekspor versus impor. Indonesia ini adalah negara importer barang jadi. Tahun 2019-2020 neraca kita itu jomplang, impor lebih tinggi daripada ekspor. Kita ekspor garam, kita impor ya, impor garam, impor jagung, alat-alat elektronik, mesin-mesin mobil, itu masih impor. Kita mengekspor adalah hasil alam dan tambang. Seharusnya tambang besi, tambang batu bara, tambang timah, boksit itu diolah jadi bahan jadi, bukan diekspor gelondongan begitu ya. Begitu. Kita juga sudah bisa mengekspor gerbong kereta api, pesawat, peralatan militer, tapi nilainya masih banyak impor begitu ya. Nah, bangsa Indonesia sebenarnya di awal Pak Jokowi di Kota Solo itu dengan mobil NAS, mobil SMK itu disambut meriah oleh seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Tetapi proyek mobil nasional, mobil SMK, menurut saya ada dan tiada begitu. Karena saya belum ada melihat mobil SMK jalan-jalan di seluruh peran wilayah Indonesia. Nah, ini terakhir tadi bahwa suksesnya ekonomi Indonesia, semoga tahun 2022 ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5%, bahkan lebih, tapi kalau 5% itu bisa tumbuh, ada syaratnya menurut saya. Vaksinasi COVID-19 itu sukses, lancar begitu ya. Jadi berdasarkan data yang saya dapat bahwa per 5 Desember 2021 sudah 90 juta lebih warga yang divaksin begitu. Vaksin tahap pertama dan kedua begitu. Nah, untuk yang tahap pertama itu sudah mencapai 142 juta. Nah, coba kita lihat dulu, jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta pada tahun 2021. Bila sudah 70% divaksin, maka kehidupan sosial, ekonomi akan normal karena COVID bisa dicegah begitu. Dibutuhkan 189 juta atau sekitar 200 juta lah yang divaksin Indonesia. Seharusnya ini sudah tuntas per 31 Januari, tetapi kita baru 90 juta. Ya, alhamdulillah gitu ya. Semoga Pak Jokowi, pemerintah benar-benar bekerja untuk membuat rakyatnya sehat, sejahtera, ekonomi mampu tumbuh, dan Indonesia mampu menjadi macan Asia pada tahun 2025. Saya ulangi lagi bahwa vaksinasi tahun 2000 per 5 Desember baru mencapai 50% yang sudah sampai tadi ya 90 juta. Nah, semoga nanti sebelum triwulan pertama tahun 2022, Januari, Februari, Maret lah kita angka 200 juta itu yang divaksin sudah tumbuh, sehingga nanti masalah pandemi sudah nggak ada tidak menjadi hantu lagi begitu. Tapi kalau nanti sampai 30 Maret
vaksinasi belum mencapai 70%, saya tidak yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5% di tahun 2002. Resikonya, ada resiko politik karena ini tahun ketiga, periode kedua. Jadi partai-partai politik itu sudah kuda-kuda semua, mengelus tunggangannya. Jadi kunci suksesnya Pak Jokowi adalah bisa melakukan pembangunan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan tumbuh 5% di arah tahun 2023. Terima kasih, semoga Indonesia bisa lebih baik.